Keberhasilan sebuah SMK dalam mencetak lulusan yang siap kerja sangat ditentukan oleh proses pembelajaran dan suasana belajar yang relevan dengan dunia kerja atau dunia industri. Kegiatan belajar bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga mendidik dan melatih murid akan memiliki corporate culture yang baik sesuai dengan ketentuan industri. Pembelajaran diawali dengan teori dalam bentuk diskusi, secara langsung dengan murid mempelajari setiap video proses pengolahan bahan instan dan menggali informasi yang sudah ada dalam kognisi mereka, memfasilitasi pemahaman mereka, dan mengarahkan serta menyempurnaan pemahaman tersebut dengan tuntutan proses yang ada di industri. Sukses! Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sebelum memulai praktek, kegiatan diawali dengan membaca doa, apersepsi, pengecekan kehadiran, pengecekan kesehatan, kelengkapan APD, dan higien personal. Dari kegiatan ini, murid harus dipastikan sehat badannya, ceria dan ikhlas hatinya, dan higienis, serta siap untuk melakukan aktivitas kerja. Pembelajaran praktek dimulai dengan mempelajari LKPD dan mengisi administrasi yang berlaku dalam pabrik, mulai dari mengisi daftar hadir praktek, bon peminjaman alat, bon pemakaian bahan, dan menyiapkan format pengendalian proses. Proses produksi bahan instan dimulai dengan proses seleksi bahan dan penimbangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas bahan yang baik, stok tersedia, dan cukup serta jumlah takaran yang sesuai dengan formulasi yang berlaku. Pada tahap ini, dibutuhkan pengetahuan sifat bahan yang baik, kompetensi melakukan sortasi yang baik, dan faktor ketelitian yang tinggi. Tahap berikutnya adalah proses pembersihan bahan dengan cara mengupas dan mencuci bahan, bertujuan untuk menghilangkan kulit serta kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Tahap berikutnya adalah proses pengirisan dan pelumatan bahan menggunakan blender, bertujuan untuk memudahkan proses pengambilan ekstraksi bahan. Tahap berikutnya adalah proses penyaringan bahan, bertujuan untuk memisahkan larutan ekstraksi dari ampas atau residu padat yang tidak diinginkan sehingga menghasilkan ekstraksi murni. Tahap berikutnya adalah proses pencampuran semua bahan dengan cara perebusan, dimasukkan menjadi satu di dalam wajan. Setelah itu, hidupkan kompor dengan api yang kecil, bertujuan untuk membuat rasa dan aroma saling berpadu lebih baik dan agar bahan tidak gosong atau hangus. Tahap berikutnya adalah proses pengadukan bahan secara kontinu, bertujuan untuk menangani proses ekstraksi tetap terjaga, selalu memantau proses perebusan, perhatikan aroma dan visual, untuk memastikan tekstur yang sempurna sampai bahan kering.
Tahap berikutnya adalah proses memisahkan bahan. Bertujuan untuk memisahkan bahan yang tidak bisa dihancurkan pada proses penggilingan, seperti pandan, batang serai, cengkeh, bunga lawang, dan kayu manis. Tahap berikutnya adalah proses pemindahan bahan kering dari wajan ke wadah. Bertujuan untuk mempermudah proses pendinginan bahan kering. Tahap berikutnya adalah proses pengecekan suhu bahan yang sudah kering sebelum digiling menggunakan termometer. Bertujuan agar bahan yang ingin digiling tidak lengket di dalam penggilingan, karena bahan yang masih tinggi suhunya akan menyebabkan kelengketan pada alat penggilingan. Tahap berikutnya adalah proses penggilingan bahan kering. Bertujuan untuk mengecilkan ukuran bahan menjadi butiran bubuk yang lebih halus. Tahap berikutnya adalah proses pengayakan atau slipping bahan kering. Bertujuan untuk menghilangkan gumpalan dan memisahkan kotoran agar menghasilkan tekstur halus dan merata. Tahap berikutnya adalah proses pengemasan. Bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan atau terkontaminasi, memperpanjang umur simpan, memudahkan penanganan, dan menyediakan informasi bagi konsumen. Tahap berikutnya adalah proses penimbangan. Bertujuan untuk menentukan massa atau berat produk secara akurat dan memastikan kesesuaian dengan LKPD. Tahap berikutnya adalah proses pengemasan. Bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan atau terkontaminasi, memperpanjang umur simpan, memudahkan penanganan, dan menyediakan informasi bagi konsumen. Semangat. Bisa.